Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Udah pada belajar belum? Ingat, hari Sabtu besok kita akan melangsungkan ujian akhir semester Gasal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Berikut Pak Jafar kasih kisi-kisi untuk materi Al-Quran. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Jafar, selama 3 tahun terakhir, soal-soal Al-Quran itu terdiri atas 4 surat. Pendapat para ulama, surat At-Tin ini hendak memuliakan manusia karena hakikatnya memang manusia diberi bentuk yang seindah-indahnya bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Hanya saja kemudian sebagian dari manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang inilah yang nantinya akan mendapatkan pahala yang tiada henti. Itu tadi penjelasan singkat mengenai surat At-Tin. Nah, dari sekian banyak penonton, ada nggak nih yang penasaran dengan makna At-Tin, As-Sinin, dan Baladil Amin? Masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai surat At-Tin ini. At-Tin ada yang memaknai sebagai buah sungguhan, ada juga yang memaknai ini buah tin, ada juga yang memaknai ini sebuah masjid para Ashabul Kahfi yang berada di Damaskus. Juga dengan kosakata As-Sinin, ada yang memaknai ini tempat perjumpaan Allah dengan Nabi Musa, yakni di Bukit Sinai. Tapi tenang, untuk menjawab ini karena kalian masih kelas 4, tidak perlu jawaban yang berlebih-lebihan. Kalian cukup memaknainya sesuai dengan letter like atau kosakata secara bahasa saja. At-Tin berarti ya buah tin. As-Sinin berarti Bukit Sinai. Memang diminta menjabarkan Bukit Sinai itu apa, ya jelaskan saja kalau tempat perjumpaan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baladil Amin, Mekah, ini merupakan tempat yang diamankan oleh Allah karena di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Dan diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya setelah membaca surat ini dianjurkan kalian membaca Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul, kamilah saksi atas keadilan Tuhan. Menempati urutan surat yang kedua yang kira-kira akan keluar di soal besok, yakni surat Al-Qadr. Yuk kita simak dulu. Kita cek dalam Al-Quran, surat Al-Qadr itu menempati surat yang ke-97. Dia kategori surat Makkiyah karena memang diturunkan di kota Mekah dan terdiri atas 5 ayat.
merupakan peristiwa turunnya Al-Quran atau kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Lantas ada yang bertanya, apakah malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dijawab dalam surat Al-Qadar ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa memangnya? Dalam ayat keempat dijawab, pada malam itu turun para malaikat, malaikat Jibril dengan seizin Tuhan Allah untuk mengatur semua urusan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Di sini diredaksikan hatta mutla'il fajr. Malam Lailatul Qadar berlangsung sampai fajar muncul. Selanjutnya, ayo, siapa yang bisa menebak surat apa yang sering muncul di kategori Al-Quran? Nah, betul. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini menempati urutan yang ke-96. Ia kategori surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, yang berarti segumpal darah. Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat. Yuk kita dengerin bersama-sama sambil dibaca juga. Kalian ingat nama lain dari surat Al-Alaq ini? Yap, betul sekali. Iqra. Betapa pentingnya membaca, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Di ayat yang pertama ini, Allah meminta kita untuk mengingat kembali pentingnya ilmu pengetahuan untuk membaca. Iqra. Surat Al-Alaq ini mengajak kita untuk tetap tawadhu, untuk membaca kembali bagaimana kita berasal dari mana. Al-Alaq, kita dimulai dari segumpal darah yang sangat menjijikan. Maka untuk apa kita kemudian tinggi hati ketika kita dikaruniai kekayaan, kita dikaruniai paras tampan, kepintaran, dan sejenisnya. Melalui ayat inilah Allah mengajak kita untuk tetap tawadhu, untuk tetap membaca kembali riwayat kita berasal dari mana. Kiranya cukup sekian karena hari sudah mulai larut. Jangan lupa istirahat, tetap semangat, tetap membaca Al-Quran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.